Kyoshitsu ni sensei dake imasu. Kyoshitsu ni sensei shika imasen. Dua kalimat tersebut berbeda, namun memiliki arti yang sama. Kok bisa ya? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Minasang, simak videonya sampai habis. こんにちは皆さん、今日も元気ですか？私はいつもの通り元気ですよ。 Minasang, di video kali ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan kata keterangan shika yang memiliki arti hanya atau cuma. Sebenarnya pernah dibahas nih mengenai kata keterangan yang memiliki arti yang sama, yaitu dake. Sama-sama memiliki arti hanya atau cuma, tetapi sedikit berbeda dalam penggunaannya. Dake digunakan setelah kata keterangan bilangan atau kata benda. Bisa digunakan bersama kalimat positif maupun negatif. Sedangkan kata keterangan shika sama ya polanya digunakan setelah kata keterangan bilangan atau kata benda, namun penggunaan shika hanya digunakan bersama kalimat negatif. Biar lebih jelas kita langsung ke contoh kalimatnya. Kyoshitsu ni sensei dake imasu dan Kyoshitsu ni sensei shika imasen. Dua kalimat ini memiliki arti yang sama. Di kelas hanya ada guru, tapi penggunaannya berbeda ya. Bisa diperhatikan bahwa kalimat yang memakai dake digunakan bersama kalimat positif, yaitu imas. Sedangkan yang menggunakan shika digunakan memakai kalimat negatif, yaitu imaseng. Tetapi, meskipun imaseng merupakan kalimat negatif, terjemahnya bukan tidak hanya. Tetap nih terjemahnya hanya gitu ya. Karena bisa kita maknai nih kalimat shika itu begini. Kyoshitsu ni sensei shika imaseng. Di kelas tidak ada orang selain guru. Atau kita bisa artikan di kelas hanya ada guru. Sama aja ya artinya. Lalu bagaimana nih jika kalimatnya begini? Kyoshitsu ni sensei dake imaseng. Artinya apa nih? Betul, di kelas hanya tidak ada guru. Jadi misalnya orang lain ada, tapi gurunya nih yang nggak ada gitu ya. Nah, kebalikan dari yang ini ya. Jadi, jika memakai dake, menggunakan kalimat negatif, artinya tetap menjadi negatif. Tapi menggunakan shika, meskipun menggunakan kalimat negatif, artinya tetap hanya. Gitu ya perbedaannya. Dan minasang perlu diperhatikan lagi nih, bahwa kalimat-kalimat seperti ini, jika tidak menggunakan dake atau shika, biasanya objek ditunjukkan dengan partikel o atau partikel ga. Contohnya yang ini. Sebenarnya awalnya adalah Kyoshitsu ni sensei ga imasu. Di kelas ada guru. Tetapi jika menggunakan dake, partikel ga-nya dapat dihilangkan menjadi Kyoshitsu ni sensei dake imasu. Begitu pula dengan penggunaan shika. Contoh kalimat-kalimat yang lain. Romaji shika kakemasen. Hanya bisa menulis huruf romaji. Reizouko ni yasai shika arimasen. Di kulkas hanya ada sayur. Contoh lain. Watashi wa kino Nihongo o 1 jikan shika benkyou shimasen deshita. Saya kemarin belajar bahasa Jepang hanya 1 jam. Pada kalimat ini, bagian yang ditekankan adalah hanya 1 jam ya. Dan lain-lain. Nah, minasang, itulah penjelasan mengenai cara penggunaan kata keterangan shika dan perbedaannya dengan cara penggunaan kata keterangan dake. Gimana nih minasang, apakah sudah jelas? Jika masih belum jelas, minasang bisa tanyakan di kolom komentar atau chat. Untuk minasang yang sudah paham, buat contoh kalimatnya juga dan ramaikan di kolom komentar ya. Ja, benkyou ganbatte kudasai ne, minasang.